Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Deliana. Saya mahasiswa dari Akper Pembina Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Materi yang pertama adalah tentang stroke. Stroke sendiri didefinisikan sebagai manifestasi klinis gangguan fungsi cerebral, vokal atau global yang terjadi secara mendadak selama lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian dan gangguan vaskuler. Etiologi stroke sendiri berdasarkan sifat. Gangguan darah, stroke dibagi atas stroke non-hemoragik dan stroke hemoragik. Stroke non-hemoragik terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah ke otak. Stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah otak, dapat disebabkan oleh hipertensi. Stroke biasanya diakibatkan salah satu dari 4 kejadian. Yang pertama, trombosis cerebral, emboli cerebral, iskemia, hemorogi. Faktor resiko stroke biasanya dibagi menjadi 2, yaitu resiko stroke yang kuat atau mayor dan resiko yang lemah atau minor. Resiko stroke yang kuat dapat meliputi hipertensi, penyakit jantung, gagal jantung, DM. Resiko yang lemah biasanya meliputi merokok, kegemukan, kadar asam urat tinggi. Menurut Henderson, faktor-faktor stroke dapat meliputi hipertensi, penyakit arteri, gaya hidup, bekuan darah, hemoragi otak. Selanjutnya adalah tentang serosis hepatis. Serosis hepatis sendiri adalah suatu penyakit kronis progresif yang dikarakteristikan oleh penyebaran inflamasi atau fibrosis pada hepar atau hati. Etiologi serosis hepatis sendiri biasanya tidak dapat diketahui hanya berdasarkan klarifikasi morfologi hati. Menurut Donges, penyebab serosis meliputi malnutrisi, inflamasi bakteri atau virus, dan keracunan. Patofisiologi serosis hepatis. Pada awal perjalanan, serosis hepatis cenderung membesar dan sel dipenuhi oleh lemak. Penimbun lemak tersebut adanya gangguan metabolisme dalam tubuh. Materi selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronik yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang berkembangnya komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neurologi. Patofisiologinya, insulin dihasilkan oleh kelenjar. Insulin dapat membantu transportasi glukosa ke dalam sel dan membantu pergerakan senyawa ke dalam sel sebagai sumber energi sekunder. Etiologi DM. DM dibagi menjadi 2 tipe, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 biasanya ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas. Faktor genetik, penderita DM tidak mewarisi tipe itu sendiri. Faktor imunologi, pada diabetes tipe 1 terdapat bukti adanya suatu respon autoimun. Faktor lingkungan, DM tipe 2 meliputi usia, BB, riwayat keluarga, kelompok etnik. Manifestasi klinik yaitu hiperglikemia, kelemahan otot, berat badan menurun, mata kaku, hipoglikemi, tremor, pucat, pusing kepala, serta kejang. Pemeriksaan diagnostik, gula darah, riwayat hilang, BB turun, penata laksananya sendiri, terapi insulin, duit, latihan, monitor glukosa darah. Komplikasi yang biasanya terjadi pada DM adalah akut. DM jenis akut yang termasuk ke dalam koma hipoglikemia. Yang kedua, DM kronik. Selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri adalah suatu penyakit yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang berkembangnya komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neurologi. Patofisiologi DM sendiri yaitu insulin dihasilkan oleh kelenjar. Insulin biasanya dapat membantu transportasi glukosa ke dalam sel dan membantu pergerakan senyawa ke dalam sel sebagai sumber energi sekunder. Etiologi DM.
DM sendiri dibagi menjadi dua, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 2 biasanya ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas. Faktor genetik, penderita DM ini biasanya tidak mewarisi tipe itu sendiri. Faktor imunologi, pada diabetes tipe 1 terdapat bukti adanya suatu respon autoimun. Faktor lingkungan, DM tipe 2 biasanya meliputi usia, riwayat keluarga, kelompok etnik. Manifestasi klinik pada DM tersebut biasanya meliputi hiperglikemia, kelemahan otot, berat badan menurun, mata kaku, hipoglikemi, tremor, pucat, pusing kepala, serta kejang. Pemeriksaan diagnostik sendiri biasanya dilakukan pemeriksaan gula darah, riwayat hilang berat badan turun. Penata laksanaan DM sendiri biasanya dilakukan dengan terapi insulin, latihan, monitor glukosa darah. Kemudian komplikasi yang biasanya terjadi pada DM akut biasanya terjadi koma hipoglikemia dan DM kronik. DM kronik sendiri biasanya meliputi